Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di podcast Yayan Langsa. Hai, perkenalkan saya mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 7. Tujuan saya membuat podcast ini adalah program KKN saya yang berbasis sosial media, atau bisa dikatakan mengikuti KKN dari rumah. Sebelum saya memaparkan maksud dari podcast saya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, perkenalkan nama saya Andriani dengan NIM 40220190003. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai podcast yang akan saya paparkan. Sebelumnya, jangan lupa ya teman-teman, like, comment, and subscribe channel saya. Baiklah, tema podcast yang akan saya bawakan ialah proses pembuatan dodol khas Indonesia. Dodol merupakan makanan yang terbuat dari bahan utama tepung beras ketan dan santan kelapa. Kuliner ini juga menyertakan gula pasir dan gula merah dalam proses pembuatannya, sehingga memiliki rasa yang sangat manis dan legit. Di Sumatera Utara sendiri, ada beberapa daerah yang terkenal dengan olahan dodol khasnya, seperti Mandailing Natal, Sedang Bedagai, dan Langkat. Nah, sentral dodol di Langkat terdapat di Kecamatan Tanjung Pura, tepatnya di Jalan Lintas Medan Aceh, yang terletak di Desa Payah Perupuk, Pematang Tengah, dan Desa Serapu Asli. Usaha dodol di Tanjung Pura kemungkinan masuk sejak awal kemerdekaan. Namun, belum diketahui pasti siapa yang pertama kali membuka usaha dodol di sana. Yang jelas, ketika kita melintasi jalan besar Tanjung Pura menuju Aceh, akan terlihat kios-kios dodol yang persis berada di pinggir jalan. Penamaan kios dodol di sana juga unik. Biasanya dinamakan sesuai dengan nama penjual atau nama anak mereka, yang dipercaya membawa keberuntungan dan berkah. Selain itu, keunikan tersendiri dari dodol Tanjung Pura Langkat adalah cara pengemasan dan penjualannya. Dodol dikemas menggunakan pelepah pinang yang telah dikeringkan. Dodol dibungkus kecil-kecil sesuai ukuran dan disusun digantung di depan kios seperti pocong. Adapun dodol yang terkenal di Tanjung Pura adalah dodol Rian, dodol Paul, dodol Ria, dodol Isya, dodol Supawi, dan lain sebagainya. Bahan tambahan pada dodol dapat menentukan rasa dan di beberapa daerah memiliki nama khusus. Dodol dengan bahan campuran durian disebut dodol durian, dodol vanila atau disebut juga dodol original, campuran nanas disebut dodol nanas, campuran pandan disebut dodol pandan, campuran coklat wijen disebut dodol coklat wijen, dan campuran kacang disebut dodol kacang. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dodol disebut jenang. Jenang lebih lembek daripada dodol dan lebih basah berminyak, dan umumnya dijual dalam bentuk lempengan atau plastikan. Dalam tahap pembuatannya, bahan-bahan dicampur bersama dalam kuali yang besar dan dimasak dengan api sedang. Dodol yang dimasak tidak boleh dibiarkan tanpa pengawas, karena jika dibiarkan begitu saja, maka dodol tersebut akan hangus pada bagian bawah dan akan membentuk kerak. Oleh sebab itu, dalam proses pembuatannya, campuran dodol harus diaduk terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Waktu pemasakan dodol kurang lebih membutuhkan waktu 4 jam. Dan jika kurang dari itu, dodol yang dimasak akan kurang enak untuk dimakan. Setelah 2 jam, pada umumnya campuran dodol tersebut akan berubah warnanya menjadi coklat pekat. Pada saat itu juga campuran dodol tersebut akan mendidih dan mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Untuk selanjutnya, dodol harus diaduk agar gelembung-gelembung udara yang terbentuk tidak meluap keluar dari kuali sampai saat dodol tersebut matang dan siap untuk diangkat.
Yang terakhir, dodol tersebut harus didinginkan dalam periuk yang besar. Untuk mendapatkan hasil yang baik dan rasa yang sedap, dodol harus berwarna coklat tua, berkilat dan pekat. Setelah didinginkan, dodol tersebut biasa dipotong-potong dan dimakan. Dodol untuk dijual dipotong dalam ukuran kecil sebelum dibungkus dengan kertas minyak atau plastik. Biasanya dodol dihidangkan kepada para tamu pada hari-hari tertentu seperti hari-hari perayaan besar.